Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah analisis wacana, yaitunya Ibu Dr. Novia Juwita M. Hum. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis wacana. Sebelum masuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Delsa Jelita Putri dengan NIM 200170038, Fatmawati Nur 200170092, Regina Rizade 200170023, dan terakhir saya sendiri, Amelia Sari 200170035. Baiklah, rekan-rekan saya akan membacakan materi, yaitu tentang konsep pemarkah kepaduan wacana, yang dibacakan oleh Delsa Jelita Putri. Yang kedua tentang kohesi gramatikal, yang akan dibacakan oleh Fatmawati Nur. Yang ketiga kohensi leksikal, akan dibacakan kepada Regina Rizade. Baiklah, kepada rekan saya Delsa Jelita Putri akan membacakan materi dan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep pemarkah kepaduan wacana. Salah satu unsur pembentuk wacana adalah kohesi. Kohesi merupakan organisasi sintaktik yang wadah kalimat-kalimatnya disusun secara padat dan untuk menghasilkan tuturan. Hal ini berarti bahwa kohesi adalah hubungan antara kalimat di dalam sebuah wacana, baik strata gramatikal maupun strata leksikal tertentu. Pendapat Guitwiski dalam Tarigan 1987-93. Kemudian, sehubungan dengan alat pemarkah kohesi, Halliday dan Hasan 1976 membagi alat kepaduan wacana menjadi 4 kategori, yaitu pengacuan, penyulihan, pelepasan, dan perangkaian. Setiap kategori ini bukan hanya mempunyai dasar teoretis sebagai jenis-jenis hubungan kohesif, melainkan juga mempersiapkan suatu cara praktis untuk menggambarkan dan menganalisis teks. Pengacuan dan referensi ini sendiri yaitu salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lainnya yang mendahului atau mengikutinya. Baik, mungkin itu penjelasan dari konsep pemarkah kepaduan wacana. Yang kedua yaitu jenis permarkah kepaduan wacana. Kaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain di dalam sebuah wacana dapat ditandai secara formal oleh permarkah-permarkah. Permarkah tersebut mungkin terdapat di awal kalimat atau di awal paragraf, atau mungkin terdapat pula di antara dua klausa yang membentuk kalimat. Permarkah atau penanda kohesi terdiri atas dua bagian, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Yang pertama yaitu kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen atau aturan gramatikal. Aspek gramatikal wacana terbagi menjadi 4, yaitu referensi atau pengacuan. Referensi menurut Sumarlan yakni satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain atau satuan acuan yang mendahului atau mengikutinya. Sumarlan membagi kohesi gramatikal pengacuan menjadi 3 macam, yaitu persona, kata ganti orang, demonstratif, kata ganti petunjuk, dan komparatif. Satuan lingual yang berfungsi membandingkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Yang kedua yaitu penyulihan atau substitusi. Salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penggantian satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lain dalam wacana untuk memperoleh pembeda menurut Sumarlan 2003 halaman 28. Dilihat dari segi satuan lingualnya, substitusi dapat dibedakan menjadi substitusi nominal, kata benda, verbal, frasa, dan klausa. Yang ketiga yaitu pelepasan atau elipsis. Menurut Sudaryat 2009 halaman 155 dan Sumarlan 2003 halaman 30 memiliki pemahaman yang sama mengenai elipsis.
Menurut kedua ahli tersebut, elipsis merupakan penghilangan satu bagian dari satuan lingual yang telah disebutkan sebelumnya. Satuan lingual yang dilepaskan itu dapat berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat. Yang keempat yaitu konjungsi atau perangkaian. Menurut Sudaryat 2009 halaman 156, konjungsi merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sintaksis, frasa, klausa, kalimat dalam satuan yang lebih besar. Selanjutnya, kohesi leksikal. Menurut Sumarlam pada tahun 2003 halaman 34 yang dimaksud dengan kohesi leksikal adalah hubungan antar unsur dalam wacana secara semantis. Kohesi leksikal dalam wacana dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, repetisi atau pengulangan. Satuan lingual, bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting dalam sebuah konteks yang sesuai. Yang kedua, sinonim atau padan kata. Menurut Pateda tahun 2010 halaman 222-223, secara etimologi sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Secara harfiah, sinonim dapat diartikan sebagai nama lain dari benda atau hal yang sama. Yang ketiga, kolokasi atau sanding kata. Menurut Sumarlam tahun 2003 halaman 43, yang dimaksud dengan kolokasi adalah kumpulan kata tertentu yang biasanya digunakan secara berdampingan. Kata-kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam suatu domain atau jaringan tertentu. Selanjutnya, yang keempat, hiponim atau hubungan atas bawah. Menurut Surdaya tahun 2009 halaman 44, kata hiponim berasal dari bahasa Yunani yaitu hipo artinya bawah dan onoma yang berarti nama. Hiponim adalah nama yang termasuk di bawah nama lain yang menjadi superordinatnya, hipernim, atau atasnya. Yang kelima, antonim atau lawan kata. Yang dimaksud dengan antonim adalah ungkapan yang biasanya berbentuk kata, namun juga ada yang berbentuk frase atau kalimat yang maknanya berlawanan dengan makna ungkapan lain. Yang keenam, ekuivalensi atau kesepadanan. Menurut Sumarlam tahun 2003 halaman 44, yang dimaksud dengan ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lainnya dalam sebuah paradigma. Baiklah, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan materi. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.